pertama, kita mulai dari pengertian Green Supply Chain Management. Green Supply Chain Management adalah integrasi perspektif lingkungan ke dalam manajemen rantai pasok, termasuk desain produk, pemilihan dan pemilihan sumber bahan baku, proses pembuatan, pengiriman produk akhir sampai ke konsumen, dan manajemen produk setelah habis masa berlakunya. Konsep dari Green Supply Chain Management itu sendiri merupakan manajemen rantai pasok yang berhubungan dengan aspek lingkungan. Manajemen rantai pasok yang berbasis dengan Green SCM merupakan hal terpenting untuk diterapkan karena selama ini ukuran kinerja rantai pasok biasanya tidak memperhatikan dampak terhadap lingkungannya. Isu rantai pasokan ramah lingkungan dipandang kritis bagi kesuksesan implementasi ekosistem industrial dan ekologi industrial. Berikutnya kita masuk kepada ragam aktivitas atau penerapan Green Supply Chain Management. Yang pertama, dalam rangka menerapkan Green Supply Chain Management, ada sejumlah aktivitas atau strategi supply chain yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu dengan cara desain produk yang ramah lingkungan. Contohnya, penerapan Green Supply Chain Management yang pertama adalah desain produk yang ramah lingkungan. Seringkali limbah-limbah yang kita temukan adalah limbah yang sering kita konsumsi sehari-harinya. Dalam Green Supply Chain Management, desain yang inovatif dan kreatif sangatlah dibutuhkan untuk mengurangi jumlah karbon dan limbah. Yang kedua yaitu pemilihan pada pemasok yang berkelanjutan. Pemilihan pada pemasok yang berkelanjutan merupakan kegiatan yang penting juga dalam Green Supply Chain Management, karena pemasok juga merupakan salah satu pihak yang patut diperhatikan ketika hendak menerapkan sistem Green Supply Chain Management. Pasalnya, memilih pemasok yang juga sadar akan nilai-nilai berkelanjutan tidak kalah pentingnya dalam konsep Green Supply Chain Management. Yang ketiga yaitu transportasi dan logistik yang efisien. Dalam pemilihan mode transportasi, kita harus memilih transportasi yang benar-benar menggunakan sistem Green Supply Chain Management. Karena agar mengurangi limbah dan karbon-karbon yang ada dalam penggunaan logistiknya. Kita juga bisa menggunakan alat transportasi bermoda listrik karena dapat mengefisiensikan logistiknya. Berikutnya masuk kepada pengolahan limbah dan daur ulang. Ketika kita hendak menciptakan produk, kita juga harus memikirkan produk yang mana kira-kira dapat kita daur ulang. Karena dengan daur ulang tersebut, maka kita akan secara otomatis mengurangi limbah yang akan dikeluarkan oleh company kita. Berikutnya yaitu pengukuran dan pelaporan kinerja lingkungan. Penerapan Green Supply Chain Management yang terakhir ini melibatkan pengumpulan data analisis terkait kinerja lingkungan dalam rantai pasok. Melalui pengukuran yang akurat, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area perbaikan, menetapkan target kinerja lingkungan, dan melacak kemajuan mereka seiringnya dengan waktu. Sekarang masuk pada bagian manfaat Green Supply Chain Management. Di sini akan dipaparkan beberapa manfaat dari Green Supply Chain Management beserta dengan alasannya. Yang pertama yaitu keunggulan kompetitif dari pesaing. Kedua yaitu efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu mitigasi resiko lingkungan. Berikutnya saya akan memberikan contoh dari perusahaan yang menerapkan sistem Green Supply Chain Management. Di sini saya akan mengambil contoh yaitu PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro merupakan PT yang berdiri di Indonesia dan perusahaan asal Indonesia yang berkontribusi untuk lingkungan dengan menerapkan prinsip 3K dan RL. Prinsip ini merupakan kualitas, kesehatan, keamanan, dan ramah lingkungan. Salah satu contohnya yaitu PT Sinar Sosro dalam proses pembuatan tehnya tidak membuang ampasnya, malah menjadikannya kompos agar mengurangi limbah terhadap lingkungan. Ketika dalam pendistribusiannya juga, PT Sinar Sosro memberikan botol kepada para konsumennya dan botol tersebut akan ditarik kembali pada gerai yang sudah mereka berikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai Green Supply Chain Management beserta contohnya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi